the pace when Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Ya, monsieur. Ini jadi mute. Ntar dulu, punya aku lagi lemot ini nggak bisa nge-record. Udah mulai ya. Ntar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 UBSI Bekasi Cut Mutia dengan kelas 643B04 akan mempresentasikan tentang perdagangan luar negeri. Makalah ini disusun oleh Benovi Budirangga, yaitu saya sebagai ketua kelompok, Mas Kala Uliha sebagai wakil ketua, ada Melda Lisa dan ada Marlina. Tanpa basa-basi akan saya mulai presentasi hari ini. Latar belakang. Perdagangan luar negeri merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian setiap negara. Di saat ini, tidak ada satu negara yang tidak melakukan hubungan dengan pihak luar negeri. Perekonomian setiap negara praktis sudah terbuka dan terjalin dengan dunia internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu agen pertumbuhan ekonomi karena sebab-sebab sebagai berikut. Pertama, perdagangan internasional mendorong produktivitas dan karenanya menjadi faktor yang memperluas pasaran. Kedua, dengan manfaat yang dirumuskan dengan teori membuka lubang untuk barang kelebihan atau fend for surplus. Suatu negara yang memasuki perdagangan internasional mempunyai kelebihan produksi disebabkan oleh permintaan dalam negeri yang tidak elastis terhadap produk-produk yang dapat diekspor. Ketiga, perdagangan internasional membuka kemungkinan pada suatu negara untuk melakukan realokasi sumber-sumber yang dimiliki secara tepat guna efisien dilihat dari sudut produksi untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor yang didasarkan pada harga-harga relatif yang terbuka oleh perdagangan internasional. Pengertian terpenting dari perdagangan internasional khususnya adalah tentang gagasan keuntungan. Perdagangan atau disebut dengan gain from trade. Arti gains from trades adalah jika suatu negara menjual barang dan jasa kepada negara lain, maka manfaatnya hampir pasti diperoleh kedua belah pihak. Jadi, perdagangan internasional akan menciptakan keuntungan dengan memberikan peluang kepada setiap negara. Negara untuk mengekspor barang-barang yang diproduksinya, menggunakan sumber daya yang langka di negara tersebut. Pengertian perdagangan luar negeri. Perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Tujuan perdagangan luar negeri membuat tingkatan Gross Domestic Product atau GDP, maksudnya perdagangan internasional bertujuan buat tingkatkan total nilai dari penciptaan benda atau jasa yang dijual oleh suatu negeri pada negeri lain selama 1 tahun lamanya. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, ada juga peraturan serta ketentuan yang berlaku terkait jenis dan sistem pembayaran berbagai pihak terkait dengan perdagangan internasional. Beberapa tujuan perdagangan luar negeri antara lain menaikkan devisa negara, membantu pertumbuhan ekonomi, memperoleh keuntungan internal serta eksternal, dan memperluas pasar internasional.
Perdagangan luar negeri mempunyai dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif dari perdagangan luar negeri diantaranya ketergantungan terhadap negara lain. Artinya, perdagangan internasional bisa menimbulkan ketergantungan dengan negeri lain. Bila produk ataupun jasa yang diperlukan tidak sanggup dibuat di dalam negara sebab minimnya teknologi ataupun modal ataupun bahan baku, sehingga ketergantungan dengan negara produsen hendak terus menjadi besar. Yang kedua, menghambat pertumbuhan industri luar negeri. Menghambat pertumbuhan industri luar negeri artinya bila suatu negara melaksanakan impor lewat batas sehingga akan menghambat perkembangan industri di dalam negara. Itu sebab itu warga yang berpikiran produk impor lebih bermutu dibandingkan produk lokal dapat memperoleh produk impor dengan lebih gampang. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi semakin menurun. Bila industri di dalam negara tidak sanggup bersaing dengan produk impor, hendak menimbulkan perdagangan ekonomi di dalam negara terus menjadi rendah. Pada kesimpulannya, pula dapat menimbulkan jumlah perdagangan meningkat. Dan yang terakhir, menyebabkan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam. Adapun dampak positif dari perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional, yaitu memperluas pasar produk dalam negeri. Artinya, perdagangan luar negeri membantu memperkenalkan produk dalam negeri ke pasar internasional sehingga mencakup pasar menjadi semakin luas. Pada gilirannya, pada hal itu akan membantu meningkatkan produksi. Yang kedua, mempererat hubungan antar negara. Perdagangan internasional dapat mempererat hubungan antar dua negara atau lebih yang saling bekerja sama dalam bidang perdagangan. Melalui kerjasama perdagangan, negara-negara tersebut akan sama-sama mendapatkan keuntungan dan saling ketergantungan ekonomi antar negara. Yang ketiga, mengurangi pengangguran. Perdagangan internasional menolong menghasilkan lebih banyak lapangan kerja lewat industri baru buat penuhi tuntutan bermacam negara. Yang keempat, meningkatkan kemakmuran negara. Perdagangan internasional menimbulkan permintaan serta penawaran ekspor ke negara lain meningkat. Devisa dengan hendak meningkat sehingga hendak memasarkan perkembangan ekonomi suatu negara. Meningkatkan kegiatan ekonomi suatu negara jadi penanda peningkatnya kemakmuran suatu negara ekonomi adalah meningkatnya cadangan devisa. Next. Beberapa ahli ekonomi berpendapat mengenai perdagangan internasional. Yang pertama ada Serlika Aprita dan Rio Aditya, mengatakan jika perdagangan internasional memiliki hubungan erat dengan keuangan. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena saling berkaitan. Yang kedua, menurut Wala Adolf, mendefinisikan perdagangan internasional atau international trade sebagai aktivitas tukar-menukar atau jual-beli antar negara sebagai upaya mendapatkan manfaat atau keuntungan dari aktivitas tersebut. Yang ketiga, Lestari dan Setiawan. Menurut Lestari dan Setiawan, perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan penduduk dalam suatu negara dengan negara lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Teori keunggulan mutlak. A. Adanya pembagian kerja. Pembagian kerja memiliki kaitannya dengan beberapa jumlah waktu bekerja pada suatu kegiatan produksi. Pembagian kerja yang dikelola dengan baik mampu mengurangi biaya operasional dari sebuah kegiatan produksi. Dengan adanya penghematan biaya tersebut, maka secara tidak langsung juga menambah keuntungan pada penjualan dari produk tersebut. Kondisi tersebutlah yang menyebabkan keunggulan mutlak baik dari segi penjualan produk maupun biaya produksi. Dalam menghasilkan sejenis barang dengan adanya pembagian kerja, suatu negara dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain. B. Efisien produk. Sebuah negara juga dapat memperoleh keunggulan mutlak jika dapat melakukan produksi sebuah barang yang memiliki nilai yang sama dengan negara lain, namun dengan biaya yang jauh lebih murah. Konsep pada perdagangan internasional juga menjadi penting dalam pembahasan kali ini. Seperti halnya peraturan serta ketentuan dalam perdagangan internasional, jenis dan sistem pembayaran, serta berbagai hal lainnya. Jadi keuntungan mutlak terjadi bila suatu negara lebih unggul terhadap satu macam produk yang dihasilkan dengan biaya produksi yang lebih murah jika dibandingkan dengan biaya produksi di negara lain. Next.
Kelemahan teori mutlak dalam asumsi yang dipakai, satu, menganggap tenaga kerja itu bersifat homogen dan mobilitasnya bebas dalam kenyataan tidak demikian. Dua, menganggap tenaga kerja satu-satunya faktor produksi, sedangkan faktor produksi bukan hanya satu. Manfaat dalam perkembangan konsep teori mutlak, satu, membantu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep spesialisasi. Dua, membantu menjelaskan keuntungan-keuntungan yang ditimbulkan oleh perdagangan. Next. Untuk selanjutnya, teori keunggulan komparatif. Pada dasarnya, keunggulan komparatif merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu, perusahaan, atau negara guna menghasilkan barang maupun jasa dengan menggunakan sejumlah dana yang lebih rendah daripada dana yang dikeluarkan oleh kompetitor. Keunggulan komparatif bisa memberikan kemampuan untuk menjual barang ataupun jasa dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan kompetitor. Tak hanya itu saja, keunggulan komparatif juga bisa membantu para pemilik usaha dalam menyadari margin penjualan yang cukup kuat. Pada intinya, keunggulan komparatif mengungkapkan sebuah alasan dari suatu negara yang bisa memproduksi dan melakukan ekspor barang maupun masyarakatnya terlihat tidak mempunyai keterampilan dalam memproduksi bila dibandingkan dengan negara lain. Oleh sebab itu, akan lebih lagi jika suatu negara itu mengkhususkan diri dalam memproduksi barang atau produk tertentu, di mana mereka mempunyai keunggulan komparatif di dalamnya. Teori ekonomi merkantilisme. Teori ekonomi yang meyakini bahwa kemakmuran suatu negara hanya ditentukan oleh sejumlah modal atau aset yang tersimpan di negara tersebut dan besarnya perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara tersebut. Merkantilisme juga mencakup kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mengakumulasi cadangan devisa melalui neraca perdagangan yang positif, terutama pada barang-barang manufaktur. Bagi kamu yang merupakan salah satu pelaku bisnis atau bergerak di bidang ekonomi, memahami ekonomi merkantilisme adalah hal yang penting. Bila merkantilisme berasal dari kata bahasa Inggris merchant yang berarti pedagang, artinya dalam paham teori merkantilisme, jika setiap negara ingin maju, maka harus melakukan perdagangan dengan negaranya. Akibatnya, sumber kekayaan negara dapat diperoleh dari surplus perdagangan luar negeri dalam bentuk emas atau perak. Dengan adanya kontak dengan negara lain, maka akan muncul pula kebijakan waktu yang mendorong aktivitas ekspor dan juga membatasi impor agar perdagangan internasional berjalan sehat. Merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kemakmuran suatu negara ditentukan oleh jumlah penanam modal atau aset yang dimilikinya, dan ukuran perdagangan luar negeri. Konsep merkantilisme dijelaskan oleh para pemikir terkemuka seperti filsuf Prancis Jean Bodin. Jean Bodin membahas teori uang dan harga meningkat karena pajak impor dari luar negeri dan pajak yang perlu dikeluarkan sebagai salah satu sistem ekonomi yang besar. Banyak para ilmuwan dan ahli berpendapat tentang praktis teori merkantilisme. Luar negeri merupakan perdagangan yang kuat, menjual membeli transaksi benda antar negara. Dalam konteks ini, cara umum akan ditunjukkan beberapa keuntungan dari perdagangan luar negeri dan secara spesifik dan dengan lebih terperinci akan ditunjukkan keuntungan yang akan diperoleh dari spesialisasi atau apabila kegiatan ekonomi negara dikhususkan kepada memproduksi barang yang dapat bersaing di pasaran luar negeri.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga presentasi yang kami sampaikan tentang perdagangan luar negeri dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.